Malam semuanya, selamat datang di Duo Laki Channel Talk Show. Terima kasih buat Bang William yang sudah berkenan hadir untuk mengisi acara pada hari ini. Apa kabar Bang? Selamat Baik, berjumpa lagi di saya baru Dua Lagu Lagi. datang sampai jam 19.30. Oke, baik Bang. Sebelum kita memulai acara talk show kali ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu Bang. Sebelumnya akan dipandu oleh Gloria Ines Riandini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat saya persilakan. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hasilnya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih buat Gloria Ines Riandini yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan memasuki acara yaitu memulai talk show kali ini dengan Bang William. Halo Bang, bagaimana kegiatan hari ini Bang selama PSBB awal Ya, pertama? kita di PSBB tentunya harus menjaga protokol kesehatan. Kami di DPRD DKI pun sekarang membatasi pertemuan-pertemuan. Seperti tadi siang kami rapat paripurna, tapi hanya dihadiri oleh setengah anggota DPRD, setengahnya lagi dihadiri melalui Zoom meeting. Kami tetap harus melakukan pertemuan secara langsung karena kami tidak bisa mengambil keputusan kalau kami melakukannya secara online. Jadi yang kami bisa lakukan adalah pembatasan setengah satu di ruang rapat paripurna, satunya lagi di Zoom meeting, seperti itu. Oke, baik Bang. Kali ini kita akan mengangkat tema yaitu penolakan APBD DKI Bang. Kalau boleh tahu Bang, latar belakang dari penolakan PSI sendiri dan fraksi-fraksi lainnya seperti apa Bang? Ya, jadi fraksi PSI menolak laporan pertanggungjawaban dari Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penggunaan anggaran 2019. Alasannya apa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena kami, fraksi PSI, tidak diberikan data Excel terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD, di mana seharusnya dalam mempertanggungjawabkan APBD penggunaan anggaran 2019 harus disediakan data yang lengkap dan memudahkan anggota DPRD untuk melakukan penyisiran. Yang paling mudah dan lengkap adalah file Excel-nya diberikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta. Dan itu tidak diberikan sampai pengetokan palu, pengesahan, penerimaan laporan pertanggungjawaban Gubernur terkait dengan
terkait dengan penggunaan APBD 2019. Yang kedua adalah karena kami merasa ada kejanggalan anggaran dalam penggunaan anggaran 2019. Salah satunya adalah adanya kemahalan di Damkar yang membeli alat pemadam kebakaran yang selisihnya mencapai 4 miliar rupiah. Di negara-negara lain dibeli seharga 8 miliar. Di negara Indonesia, mohon maaf, negara Indonesia, Jakarta membelinya seharga 8 miliar. Sedangkan di luar negeri dibeli hanya seharga 4 miliar. Kami mempertanyakan itu di rapat Komisi A. Yang ketiga, karena kami merasa bahwa selama ini, selama kami menjabat sebagai anggota DPRD DKI, tidak ada itikat baik dari DPRD DKI Jakarta, dari Pemprov DKI Jakarta untuk melibatkan DPRD dalam pembahasan anggaran. Sehingga akibatnya adalah aspirasi masyarakat yang masuk melalui reses tidak diakomodir. Jadi itulah 3 alasan kami mengapa kami menolak laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Dan kalau boleh tahu Bang, temuan-temuan apa yang telah ditemukan oleh 4 fraksi ini di dalam APBD DKI Bang? Iya, fraksi-fraksi lain terutama memiliki perhatian dalam aspirasi reses yang tidak diakomodir. Kami juga sependapat sama dengan fraksi-fraksi lain bahwa memang reses tidak diakomodir dengan baik. Tapi kita ada beberapa tambahan, seperti alat damkar dan juga file Excel yang tidak diberikan kepada kami. Jadi kalau ditanya temuannya apa saja, yang kami temukan dalam laporan pertanggungjawaban APBD selama ini hanya damkar. Tapi itu didapatkan dari data yang sangat terbatas. Artinya dari data yang sangat terbatas, kami menemukan kejanggalan. Apalagi kalau misalnya data itu semuanya diberikan kepada kami mencurigai bisa saja ada penyalahgunaan anggaran yang lebih banyak lagi. Jadi itulah alasan kami menolak laporan pertanggungjawaban dari Gubernur. Dan sudah membuka komunikasi Bang dengan Gubernur DKI Bang? Iya, jadi kami secara institusional DPRD DKI Jakarta tentunya melakukan komunikasi secara formal politik kepada Pemprov DKI Jakarta. Secara formal, yang kita lakukan adalah kami memberikan surat kepada Bapeda untuk memberikan data anggaran yang lengkap. Tapi hingga sekarang tidak diberikan. Artinya, Pemprov DKI Jakarta tidak mau transparan soal penggunaan anggaran di tahun 2019. Selain itu, kami juga mengkomunikasikannya melalui aksi walkout kami di paripurna, di mana dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta dengan wakilnya, Pak Riza Patria. Di sana kami menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban ini ditolak karena 3 alasan yang saya sudah katakan tadi. Dan aksi walkout kami adalah bentuk komunikasi kita kepada Gubernur bahwa jangan lagi terulang hal seperti ini. Karena kalau terus melakukan kesalahan yang sama, hal ini akan berakibat buruk kepada Pemprov DKI Jakarta, di mana bisa saja dilakukan interpelasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya fraksinya bertambah yang menolak laporan pertanggungjawaban.
Jadi kalau menurut saya, jangan sampai terulang lagi hal seperti ini di tahun 2021 ketika mempertanggungjawabkan anggaran tahun 2020. Seperti itu. Bagaimana dengan partai lain, Bang? Apakah empat partai ini yang telah menolak APBD DKI ikut mengajak juga partai-partai lain untuk menolaknya, Bang? Ya, tentunya kami melakukan lobby politik karena dalam segala keputusan politik pasti ada lobby politik. Dan lobby politik itu menghasilkan 4 fraksi, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI. Kamilah 4 fraksi yang merasa bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak layak untuk diterima. Dan Golkar, mohon maaf. Jadi, dari hasil lobby itu, hasil kesepakatan dan mufakat, kami menyatakan bahwa ini patut ditolak. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Bang, apakah berbeda-beda, Bang, penolakan dari empat partai ini, dan mungkin apakah sama juga kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh empat partai itu, Bang? Ya, Apakah berbeda atau sama? saya tentunya tidak bisa menjawab partai lain karena saya tidak punya hak untuk melakukan itu. Yang kami bisa jawab adalah kami sebagai fraksi PSI. Kami dari fraksi PSI memiliki 3 alasan tadi yang sudah disebutkan untuk menolak laporan pertanggungjawaban. Secara garis besar, fraksi-fraksi di DPRD DKI menolak juga karena tidak ada itikat baik dalam Pemprov DKI Jakarta dalam melibatkan DPRD dalam proses penyusunan anggaran. Itu juga yang menjadi catatan. Tapi dari fraksi PSI ada beberapa tambahan catatan. Yang pertama seperti tadi damkar, yang kedua adalah soal file data Excel yang tidak diberikan kepada kami. Kalau boleh tahu, Bang, anggaran APBD DKI Jakarta berapa, Bang, yang ditolak? Sekitar 80-an triliun untuk penggunaan anggaran tahun 2019. Dan itu sudah Pak Anies sendiri sudah membuka komunikasi belum dengan empat partai? Mungkin berbicara dengan empat partai ini bagaimana supaya menyelesaikan anggaran-anggaran yang masih janggal itu, Bang? Tidak, belum. Setahu saya Alas, dari fraksi PSI belum ada komunikasi lanjutan yang dilakukan oleh gubernur untuk membahas permasalahan ini. Kalau boleh tahu, ada nggak alasan tertentu dari Pak Anies sendiri kenapa belum sampai sekarang membuka komunikasi? Ya, tentunya hal tersebut harus dijawab oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies. Tapi yang kami ingin sampaikan kepada Pak Gubernur adalah jangan terulang lagi kejadian seperti ini. Karena menurut saya ini tidak baik terhadap keberlangsungan pemerintahan di daerah Provinsi DKI Jakarta. Karena apa? Karena DPRD sejatinya adalah mitra dari Pemprov. Kalau mitranya tidak kooperatif, tidak kompak, hal ini akan menjadi bermasalah. Jadi, aksi walkout itu harus ditanggapi dengan serius. Karena kalau misalnya aksi walkout itu bertambah, sekarang kan masih 30, bisa bertambah menjadi 40, bertambah jadi 50, itu kan bisa berakibat lebih serius lagi. Jadi kalau menurut saya, Pak Gubernur harus menganggap ini sebagai satu yang serius, sehingga ketika melakukan laporan pertanggungjawaban tahun 2020, itu bisa dengan baik diterima oleh semua anggota DPRD. Nah, apakah sudah melobi BPK sendiri, Bang, dalam melibatkan APBD DKI ini, Bang? Ya, kalau BPK tidak perlu melobi, karena sudah menjadi tugas dari BPK untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran.
ketika tahun anggaran sudah habis. Dan salah satu temuan BPK adalah temuan yang ditemukan juga oleh PSI soal Damkar, di mana ada kelebihan uang 800 jutaan yang ditemukan oleh BPK dan harus dikembalikan kepada kas daerah. Jadi BPK sebenarnya sudah menemukan kejanggalan di situ. Di mana kalau BPK itu sekali lagi saya katakan tidak perlu lobby politik karena sudah menjadi tugas dan kewenangannya untuk melakukan itu secara konstitusional dan dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur bahwa sebelum mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 2019, BPK harus mengaudit penggunaannya tersebut dan melaporkannya kepada DPRD DKI. DPRD DKI nanti dari dasar laporan BPK tersebut digunakan untuk menjadi batu uji kita untuk menguji lagi kembali penggunaan anggaran di APBD 2019 seperti itu. Di tahun-tahun sebelumnya Bang, Pemprov DKI melakukan transparansi dana atau tidak Bang? Kalau boleh tahu. Iya. Saya dilantik bulan Agustus 2019. Jadi saya tentunya tidak bisa menjawab itu karena yang harus menjawab adalah pemerintahan daerah pada tahun itu, ya kan? Karena saya tidak mengalaminya secara pribadi. Tapi secara garis besar, saya menyatakan bahwa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan sangat tertutup soal anggaran. Tidak hanya kepada anggaran yang sudah dipakai, tetapi juga anggaran yang akan dipakai. Anggaran yang sudah dipakai saja sulit untuk ditransparansikan, apalagi anggaran yang akan dipakai. Anggaran yang akan dipakai apa? Anggaran yang berupa rancangan. Misalnya, yang kita ributkan di Lem Aibon itu kan adalah anggaran yang akan dipakai tahun ini. Dan itu tidak transparan. Kenapa saya katakan tidak transparan? Karena anggaran itu tidak dibuka dalam proses perencanaan. Saya percaya bahwa anggaran itu harus dibuka dalam setiap prosesnya, termasuk dalam proses tahapan perencanaan, hingga nanti disahkan. Jadi jangan melihat transparansi hanya di ujung, tapi di setiap proses penganggaran dari A sampai Z, dari barang mentah sampai barang yang sudah jadi, masyarakat berhak untuk melihat, berhak untuk memantau. Dan ini yang tidak terjadi pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Tinggal hanya meniru pemerintahan Jokowi dan Pak Ahok pada waktu itu yang sudah melakukan transparansi, yang sudah mewariskan sistem e-budgeting kepada Pak Anies Baswedan. Hanya melanjutkan saja, dan kalaupun ada kekurangan, seperti yang dilihat Pak Anies, lalu menciptakan sistem yang lebih canggih, yang namanya smart budgeting, ya monggo. Tapi tolong digunakan, di-upload, karena sistem secanggih apapun, kalau tidak digunakan oleh usernya, maka sia-sia. Seperti kalau kita punya smartphone, ya kan, punya handphone yang canggih, Android, iPhone, tapi usernya tidak bisa menggunakannya, cuma bisa gunain buat telepon sama SMS. Ya sama saja. Jadi seperti itu. Dasar dari Pemprov DKI tidak melakukan transparansi apa Bang? Alasan dari Pemprov DKI sendiri Bang? Iya. Tidak. Jadi kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, kenapa tidak mau melakukan transparansi, adalah karena alasan dari Pemprov DKI adalah karena terkendala oleh regulasi. Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa secara regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat, anggaran dalam tahap perencanaan tidak bisa ditransparansikan, tidak bisa diupload ke website. Sampai KUA PPAS, ya, ini terlalu teknis, KUA PPAS disahkan. Begitu.
Nah, saya maunya anggaran, baik itu bentuknya RKPD, KUA PPAS, semuanya harus diupload. Jadi tidak perlu menunggu tahapan-tahapan tertentu untuk melakukan transparansi. Justru di setiap tahapan harus transparan. Tapi alasan yang dikatakan kepada kami di DPRD DKI, khususnya pada waktu itu saya di rapat Komisi A, dinyatakan bahwa secara regulasi hanya bisa ditransparansikan ketika KUA PPAS diberikan kepada DPRD. Di mana hal itu sudah sangat telat. Kenapa saya katakan telat? Karena dari waktu KUA PPAS sampai pengesahan APBD itu paling cuma 2 bulan. Mustahil rasanya menyisir anggaran yang begitu banyak, komponennya sampai puluhan ribu bahkan ratusan, disisir secara cepat dan kilat selama 2 bulan. Menurut saya itu sangat mustahil. Sehingga menurut saya sudah transparan saja. Kalau menurut saya ini tidak melanggar regulasi. Karena sepanjang tidak dilarang, karena di regulasi di pusat itu tidak dilarang kok, gitu loh. Hanya mengarahkan begini loh prosesnya. Tidak melarang secara tegas, transparansi itu dilarang, itu nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi selama tidak dilarang, menurut saya sah-sah saja kita melakukan hal yang lebih canggih lagi daripada regulasi di pusat. Kenapa regulasi pusat seperti itu? Karena regulasi pusat mengakomodir proses penganggaran di daerah-daerah lain yang mungkin tidak secanggih di DKI Jakarta yang belum punya sistem e-budgeting. Kalau kita lebih canggih, DKI Jakarta kan ibu kota nih. Kita punya sistem yang lebih canggih dari daerah-daerah lain karena anggaran kita lebih besar. Ya kita harus lebih advance lagi dari regulasi yang ada di pusat. Kalau perlu kita buat peraturan sendiri, peraturan daerah sendiri yang mengatur soal proses penganggaran ini. Selama tidak bertentangan dengan regulasi pusat, seperti itu. Untuk penanganan COVID sendiri, Bang, anggaran untuk APBD DKI berapa, Bang? Untuk PSBB awal pertama ini, Bang? Sekitar 8 triliun. Jadi saya baru mendapatkan datanya. Jadi di sini di USB ini tersimpan data penggunaan anggaran untuk COVID-19. Anggaran BTT namanya. Jadi dalam penggunaan anggaran itu menggunakan anggaran BTT, belanja tidak terduga, sebesar 8 triliun. Jadi potong disimpan dapat 8 triliun. 8 triliun ini digunakan untuk pembelanjaan berkaitan dengan COVID. Apa saja? Misalnya masker, misalnya lagi disinfektan, alat-alat kesehatan, total 8 triliun. Bansos, seperti itu. Dan selama Abang Resel sendiri dengan anggota lainnya di fraksi PSI, saya dengar kalau di berita itu bahwa Pak Anies tidak menindaklanjuti reses-reses yang sudah dilakukan oleh para anggota DPRD yang sudah turun di lapangan. Itu kenapa, Bang? Kenapa tidak dilanjutin oleh Gubernur DKI, Bang? Ya, saya sama bingung ya dengan sama bingung ya dengan Karis gitu ya, bahwa tidak diakomodir reses kita gitu. Harusnya kan reses itu kan diakomodir, karena reses sejatinya adalah aspirasi rakyat. Tidak bisa serta-merta rakyat ditinggalkan, lalu program-program yang masuk adalah program-program yang semata-mata dinilai secara teknokratik oleh Pemprov DKI. Harus memikirkan aspirasi rakyat juga.
setidaknya berikan kepada kami kejelasan. Nah, selama ini tidak jelas sama sekali. Jadi, tidak jelas diterima atau ditolak tuh aspirasi kami. Jadi, menurut saya, harus ada suatu sistem di mana DPRD DKI Jakarta ini dilibatkan. Sistemnya adalah pra-RKPD. Jadi, sebelum memulai proses penganggaran, sebelum dimasukkan dalam dokumen yang namanya RKPD, nanti kalau terlalu teknis mungkin bisa googling, karena tidak mudah juga untuk memahami proses penganggaran secara kilat, karena banyak istilah-istilah asing. Jadi RKPD itu adalah dokumen yang dibuat untuk dijadikan dasar sebagai dokumen APBD yang real nanti. Jadi itu semacam draft gitu. Draft, kira-kira kita mau ngapain ya? Kira-kira kita anggarannya butuh berapa? Nah, itu namanya RKPD, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. RKPD. RKPD itu biasanya bulan Mei, Juni itu udah dimulai. Nah, sebelum dimulai nih RKPD, tolonglah DPRD DKI Jakarta dilibatkan, sehingga kami bisa juga mengawal aspirasi yang kita terima sehari-hari oleh rakyat. Rakyat berteriak kepada anggota DPRD, tolong Pak, salurannya dibenerin, tolong Pak, jalannya dibenerin. Tiap hari berteriak kepada anggota DPRD. WhatsApp kami tidak pernah mati, 24 jam melayani masyarakat. Nah, kalau aspirasi rakyat dibuang begitu saja, ditinggalkan, yang masuk adalah 100% program dari eksekutif, ya artinya Pemprov DKI Jakarta tidak memperhatikan aspirasi rakyat, kan seperti itu. Dan bagaimana Bang dengan kelanjutan dari APBD ini sendiri Bang untuk kedepannya? Apa yang ingin diharapkan dari keempat fraksi Bang? Ya, kami dari 4 fraksi. Yang pertama, secara garis merah, garis besarnya, kami ingin agar dalam proses penganggaran DPRD DKI Jakarta dilibatkan, gitu ya. Dilibatkan yang gimana? Ya tolong dijelaskan aspirasi reses kita nasibnya seperti apa, ditolakkah, diterimakah. Setidaknya jelaskanlah dengan lantang, berani, dan jelas, Pak, yang ini ditolak karena A, B, C, D, E. Mungkin karena aspirasinya tidak memungkinkan, atau mungkin aspirasinya sudah pernah digolkan, atau misalnya aspirasinya sudah masuk di program B, C, dan D. Tolong jelaskan gitu loh kepada kami DPRD DKI Jakarta, sejauh mana aspirasi masyarakat ini sudah diakomodir. Jangan dilewatkan seperti itu. Jangan tiba-tiba sudah ketok, ya kan? Tiba-tiba sudah sahkan. Itu yang menjadi masalah. Kita DPRD DKI Jakarta kan bukan sekedar memberikan stempel. Kami ini wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, anggaran, legislasi, dan satu lagi sebenarnya yang penting, representasi. Ini yang sering dilupakan. Bahwa sebenarnya ada fungsi keempat, namanya fungsi representasi. Fungsi representasi adalah untuk mewakili aspirasi rakyat, untuk membawa aspirasi yang kita terima di lapangan kepada gedung dewan, lalu dianggarkan, dijadikan program yang mesejahterakan masyarakat. Nah, aspirasinya itu apa ya? Reses. Itu adalah koridor yang konstitusional yang disediakan oleh negara ini melalui anggota DPRD. Selain ada mekanisme lain seperti musrembang dan lain sebagainya.
Untuk anggaran DKI sendiri Bang, yang paling terbesar di bidang mana Bang selain kesehatan? Ya, jadi kalau kita lihat postur anggaran APBD biasanya besar di mana? Biasanya besar di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Biasanya di situ. Komisi E membidangi pendidikan dan kesehatan, dan Komisi D membidangi soal pembangunan infrastruktur, pembangunan trotoar, pembangunan jalan, yang semuanya berkaitan infrastruktur nih. Ya kan, revitalisasi Monas. Jadi postur anggaran kita pasti didominasi di situ, di Komisi D dan Komisi E. Wajarlah, karena itu adalah pembangunan yang sifatnya besar-besar. Banjir, itu semua di D. Pembangunan waduk, dan lain sebagainya, itu yang besar. Komisi A, Komisi B, Komisi C tidak sebesar Komisi D dan E. Dan bagaimana Bang, tadi kan Abang bilang APBD DKI sendiri yang paling terbesar itu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nah, berbicara tentang pendidikan Bang, apa yang sudah dilakukan DPRD DKI dan Pemprov DKI untuk di bidang pendidikan Bang, untuk menggunakan anggaran tersebut sampai sekarang ini? Sejak pemerintahan Jokowi dan Pak Ahok, kita yang punya yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar. KJP ini sejatinya diciptakan untuk menolong anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan. Jadi diberikan sejumlah uang untuk dibelanjakan memenuhi kebutuhan sekolahnya. Membeli kotak pensil, membeli peralatan tulis, membeli tas, membeli seragam. Disimpan dalam sebuah kartu debit, kayak kartu ATM gitu, namanya KJP. Nah, ini dibelanjakan di toko-toko yang menjual peralatan sekolah, namanya KJP. Dan ini uangnya besar untuk memenuhi semua anak-anak yang kesulitan akses pendidikan. Lalu di pemerintahan Pak Anies ada yang namanya KJP Plus, jadi ada plusnya. Bedanya sama KJP yang sebelumnya, KJP Plus itu bisa dicairkan. Jadi uangnya itu bisa dicairkan. Kalau yang sebelumnya harus digesek gitu loh. Nggak bisa dicairkan, nggak bisa tunai. Sekarang bisa tunai. Nah, saya lebih setuju yang mana? Sebenarnya saya lebih setuju yang non-tunai. Kenapa? Karena dengan non-tunai kita bisa mengontrol pembelian uang yang diberikan kepada orang tua itu benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan anak atau bukan. Kalau cash kita tidak bisa mengontrol pembelian, ya kan? Karena cash kan tidak dicatat dalam sistem transaksi yang terjadi di bank. Jadi kalau menurut saya kembalikan lagi sistemnya ke sistem yang sebelumnya, sehingga kita bisa mengontrol dan melihat apakah uang yang dianggarkan 100% tepat sasaran atau tidak. Jangan-jangan ketika uangnya dicairkan, diterima oleh orang tua, dibelanjakan untuk sesuatu yang lain. Itu kan bisa sangat terjadi. Ya kan? Apalagi kalau lihat statistik. Ya kan? Kalau kita lihat statistik, masih banyak keluarga kita yang kepala keluarganya lebih mendahulukan pembelian rokok daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lebih baik membeli rokok daripada membeli daging, sayur, kebutuhan-kebutuhan pokok yang penting untuk nutrisi dan gizi anak. Gitu. Jadi, menurut saya kembalikan lagi ke sistem yang lama. Dan apakah sudah Bang ya, sudah dilanjutin oleh BPK sendiri Bang yang penjagalan APBD DKI tadi Bang? Kejanggalannya. Ya, kejanggalannya. Jadi BPK kan sudah mengeluarkan audit dan auditnya sudah diterima oleh DPRD. Di situ ada kejanggalan. Salah satunya soal Damkar.
Nah, tindak lanjut BPK itu apa sih, ya kan? BPK itu tidak bisa menangkap orang. BPK tidak bisa menyatakan Pak Anies mundur. BPK hanya bisa mengeluarkan laporan keuangan, menyatakan bahwa negara ini, institusi ini benar nggak mengeluarkan uang, benar nggak membelanjakan uangnya, sesuai nggak dengan perencanaan. Itulah tugas BPK. Jadi BPK membantu para penegak hukum, membantu para pejabat yang berkaitan dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan. Seperti DPRD, KPK, itu hampir mirip-mirip. Kalau DPRD melakukan pengawasan, outputnya adalah publik mengetahui apa yang sudah terjadi melalui rapat-rapat kedewanan yang dibuka. Juga bisa berakhir pada interpelasi, impeachment, atau paling parah ya penurunan gubernur. Kalau KPK outputnya di penjara orang karena melakukan korupsi. Jadi semuanya melakukan pengawasan nih. KPK melakukan pengawasan, DPRD melakukan pengawasan, BPK melakukan pengawasan. Semuanya soal uang. Tapi bedanya di mana? Bedanya di akhirnya, di muaranya apa, outputnya apa. Gitu. Jadi BPK outputnya adalah penilaian terhadap penggunaan uang berupa laporan, WTP atau tidak WTP gitu ya biasanya kan. Lalu KPK outputnya adalah penegakan hukum yang dilaksanakan di pengadilan, di yudikatif. DPRD outputnya dalam pengawasan adalah memastikan bahwa tidak terjadi lagi. Karena DPRD kan bisa menentukan arah anggaran. Jadi misalnya kalau tahun ini kita menemukan banyak kejanggalan, ya tahun depan mungkin kita bisa skak gitu kan. Wah ini bocornya di pos ini nih. Jadi yang pos ini kita tutup, kita tambal, besok tidak terjadi lagi. Jadi lebih sifatnya selain sifatnya represif juga ada preventif gitu. Ada nggak Bang kepentingan politik di dalam pengelolaan PJDKI Bang? Tentu pasti ada ya, karena DPRD, anggota DPRD, gubernur, semuanya kan politisi. Saya politisi. Saya anggota DPRD, tapi juga sekaligus anggota partai. Beda dengan ASN. ASN murni administrator. Teknokratik. Tidak ada afiliasi politik. Dia adalah birokrat yang bekerja dalam birokrasi. Birokrasi adalah mesin. Dan sebagai mesin, dia akan mengikuti pengemudinya, ya kan? Kita punya mobil, ada mesinnya. Mesin tidak bisa menentukan arah tujuan. Yang menentukan arah tujuannya adalah si pengemudinya, drivernya. Jadi mesin hanya untuk melayani driver. Nah, saya sebagai anggota DPRD DKI adalah sebagai driver, gitu. Saya driver, tapi juga saya harus tahu mesin, ya kan? Driver kalau mesinnya turun, mogok, saya juga harus bisa membenahi mesinnya. Jadi saya gabungan antara administrator dan politisi. Ya. Jadi saya harus mengerti mesin, saya harus mengerti birokrasi, saya harus mengerti undang-undang, saya harus mengerti kewenangan, saya harus mengerti hak dan kewajiban, sehingga saya bisa mempreteli mesin-mesin itu bisa berjalan lebih baik kalau misalnya mogok atau misalnya kurang cepat mesinnya. Tapi saya bukan ASN. Saya juga adalah politisi. Saya adalah driver. Nah, berarti saya ini salah satu orang yang melakukan fungsi menentukan arah tujuan. Karena kan saya driver. Nah, politisi punya arah tujuannya masing-masing. Ya, sesuai dengan ideologi partainya masing-masing. Sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sesuai dengan aspirasi masyarakatnya masing-masing. Misalnya, saya dari
Partai PSI. Ideologinya, misalnya saya berafiliasi kepada ekonomi kerakyatan, misalnya, ya. Uh, maka saya akan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro ekonomi kerakyatan. Saya dukung BPJS, saya dukung KJP. Mungkin beda dengan partai lain, gitu. Partai PKS yang berbasis kepada Islam pasti akan mengarahkannya kepada arah tujuan sesuai dengan ideologi Islam. Hal itu wajar karena namanya partai politik. Atau misalnya arah tujuannya adalah konstituen. Saya di Dapil Jakarta Barat. Konstituen saya, concern utamanya apa? Barat Utara biasanya air. Kesulitan krisis air bersih. Berarti saya sebagai anggota dewannya pasti akan ngejar banget soal air. Ya kan? Nah, 106 anggota dewan ini kan berasal dari daerahnya yang berbeda-beda. Jadi, kalau ditanya, apakah ada unsur politis dalam proses penganggaran? Pasti ada. Karena kami, anggota DPRD, adalah anggota partai. Anggota partai yang dipilih masyarakat. Juga Gubernur DKI juga dipilih masyarakat. Punya aspirasi politiknya juga. Jadi, tinggal bagaimana kita mencari titik tengah yang bisa mengakomodir semua aspirasi dan ideologi. Seperti itu. Berbicara di luar konteks APBD DKI, Bang, bagaimana Bang tanggapan Abang tentang kebijakan Gubernur Anies untuk PSBB kali ini, Bang? Oke, terkait dengan PSBB, kami dari fraksi PSI sebenarnya setuju dengan konsep rem darurat. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi kota kita ini sudah parah, penyebaran COVID-19 sudah masif, bagaimana kita mengukur masif atau tidak? Mengukurnya dengan yang namanya positivity rate. Kalau positivity rate-nya, angkanya sudah di atas 5, itu sudah parah kotanya. Kita itu sudah mencapai 7 pada awal bulan Agustus. Bahkan di pertengahan bulan Agustus sudah mencapai angka 10. Harusnya rem darurat itu ditarik bulan Agustus. Bukan ditarik sekarang. Jadi pertama, telat. Yang kedua, tarik rem darurat ini serampangan. Jadi kalau misalnya mobil kita itu remnya blong, ya kan? Remnya blong harus ditarik, ya remnya blong, ya misalnya rem yang di pedal di bawah kita itu blong, cuma bisa pakai rem tangan gitu. Menarik rem tangan itu tidak serta-merta. Harus dipastikan kalau giginya manual nih, harus dipastikan misalnya harus masuk gigi 2 dulu, gigi 3, gigi 2, gigi 1, netral, baru ditarik remnya. Jadi benar-benar ketika ditarik itu mobil berhenti dengan baik, sempurna. Nah ini rem darurat ditarik tidak melalui proses yang baik. Sehingga ketika remnya ditarik, bukannya mobilnya berhenti dan kita selamat, malah dia akan terjungkir balik gitu. Jadi rem darurat itu tidak serta-merta bisa ditarik begitu saja. Harus melalui suatu proses tahapan. Dan kami dari fraksi PSI melihat bahwa tahapan itu tidak dilalui dengan baik. Misalnya apa? Misalnya sebelum tarik rem darurat, dipastikan dong kantor-kantor tersosialisasi bahwa akan terjadi rem darurat. Harus dipastikan juga dong bahwa ruangan-ruangan rumah sakit kita cukup nggak? ICU kita cukup nggak? Nah, semuanya ini tidak diperhatikan dengan baik, di bypass saja. Rem tangan ditarik aja gitu kan. Akhirnya bukannya mobil kita selamat, malah terjungkir balik gitu. Nah, itu yang menurut saya
salah. Jadi PSBB yang sekarang ditarik remnya, kalau menurut saya tidak melalui proses yang baik. Sehingga yang terjadi adalah bukan selamat, tapi bisa menjadi bencana. Seperti itu. Dan mungkin Bang, ada nggak sih Bang payung hukum yang lebih ketat lagi buat pelanggar-pelanggar protokol kesehatan Bang di DKI sendiri? Ya, protokol kesehatan yang kita punya secara regulasi sudah siap semua sebenarnya. Kita sudah punya regulasi dalam penegakan hukum oleh Satpol PP. Bagi mereka yang tidak menggunakan masker ada dendanya, ya kan? Bahkan kalau didenda 2 kali bisa didenda lebih besar lagi, 500.000. Ya, masker juga sudah diberikan kepada 10 juta orang di DKI. Sudah cukup lah masker. Satu orang bisa dapat 2. Sekarang semua orang kayaknya nggak sulit lagi mendapatkan masker, ya kan? Bansos sudah ada, walaupun bansos saya tidak setuju ya, harusnya menggunakan BLT. Jadi secara regulasi sebenarnya sudah lumayan cukup lah, walaupun tidak sempurna. Ada beberapa kritik yang kita lontarkan. Ada beberapa peraturan teknis yang tidak tersedia. Ya mohon maaf. Jadi secara regulasi tidak buruk-buruk amat lah. Karena kan kita sudah melalui pandemi ini kan selama kurang lebih kan 8 bulan ya. Jadi secara regulasi sudah cukup baik. Tinggal pelaksanaannya sebenarnya. Pelaksanaannya bisa nggak? Sukses nggak? Menerapkan apa yang sudah dirancang dalam peraturan. Seperti itu. Terakhir Bang, untuk pertanyaan buat Abang, bagaimana Bang untuk pesan-pesan buat Pak Anies sendiri Bang di dalam pengelolaan APBD DKI Bang dan Ya, juga kebijakan PSBB-nya? oke. Pesan yang pertama terkait dengan APBD. Saya mengharapkan kepada Gubernur Anies Baswedan dengan jajarannya tentunya untuk melakukan transparansi anggaran. Tolong anggaran itu dipublikasikan. Rancangannya itu dipublikasikan gitu loh. Sehingga kita sebagai rakyat DKI Jakarta yang membayar pajak bisa melihat penggunaan uangnya itu untuk apa saja. Dibelanjakan untuk apa saja. Untuk beli trotoar, ya kan? Untuk beli komputer, server, itu harus tahu. Jadi bukan hanya anggota dewan saja yang melakukan fungsi pengawasan, tapi rakyat DKI Jakarta harus juga memiliki akses dalam anggaran, sehingga kita juga bisa melakukan pengawasan. Itu soal anggaran. Yang kedua, soal PSBB, saya mengharapkan kepada Pak Anies Baswedan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif. Kalau memang tujuannya adalah menang terhadap COVID-19, jangan melakukan kebijakan yang malah bertentangan dengan tujuan itu. Misalnya apa? Misalnya mengadakan CFD, itu kan bertentangan dengan protokol kesehatan. Itu kan keramaian, kan tidak bagus, tidak baik. Lalu misalnya lagi demonstrasi diberikan izin juga, dan lain sebagainya. Banyaklah kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontraproduktif sifatnya kepada tujuan kita menang dalam COVID-19. Misalnya anggaran Formula E juga. Jadi kalau kata-katanya mengatakan bahwa harus kita menang, masyarakat disiplin, kita harus menang terhadap COVID-19, disiplin dan lain sebagainya. Tolong tindakannya juga sama. Jangan tindakannya berlainan dengan kata-kata dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu yang mungkin pesan yang bisa saya berikan kepada Pemprov DKI.
Oke, baik Bang, terima kasih untuk waktunya selama 1 jam kurang. Dan mohon maaf Bang bila ada kekurangan selama acara Bang. Dan semoga supaya didengar oleh Pak Ani sendiri dan juga jajaran Pemprov DKI. Oke Bang, terima Terima kasih untuk kasih. semuanya. Terima kasih kepada Bro juga yang sudah berikan ke saya kesempatan untuk berbagi. Oke, baik Bang, terima kasih.